Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami menawarkan kepada sahabat-sahabat subscriber e-book, yaitu buku elektronik berupa PDF yang berisi khutbah Jumat dengan judul hampir ratusan judul. Dan juga kami juga menawarkan buku atau e-book buku elektronik berupa PDF, yaitu kumpulan kultum dan dakwah. Bagi para sahabat-sahabat subscriber yang berminat, cukup dengan membayarkan Rp100.000 maka mendapatkan 14 buku elektronik dalam bentuk PDF. Atau hanya ingin mengambil untuk kultum, maka kami berikan 7 buku kultum ataupun dakwah. Itu cukup dengan Rp50.000 saja. Ataupun hanya ingin membeli berupa buku khutbah Jumat, juga kami sediakan. Cukup dengan membayar Rp50.000, Anda mendapatkan 7 buku khutbah Jumat dalam bentuk buku elektronik atau PDF. Bagi yang berminat, silakan hubungi nomor WA kami sekarang juga. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa li nafsihi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah atas begitu banyak nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Di antara nikmat besar di hari ini kita diberikan nikmat kesehatan, maka dapatlah kita langkahkan kaki kita hayunkan tangan kita sampai sudah kita di tempat rumah Allah ini melaksanakan salat fardu Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat beriringan dengan salam kita hadiahkan buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam pula kita kepada beliau dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia akan menjalani beberapa alam kehidupan. Dulu kita berada di sebuah alam yang bernama alam roh. Di alam roh ini kita bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita pun berpindah dari alam roh menuju alam rahim. 9 bulan 10 hari lamanya kita dititipkan di alam rahim ibunda kita. Di sana kita hidup dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. 9 bulan 10 hari, maka kita pun pindah lagi menuju alam dunia. Alam dunia yang kita berada ini, ketahuilah para jamaah, inilah namanya Darul Bala. Adalah negeri yang penuh dengan ujian. Manusia berada di atas muka bumi ini berada penuh ujian.
Dia akan diuji dengan rasa sedih. Ada yang diuji dengan rasa gembira. Ada yang diuji dengan rasa bahagia. Ada yang diuji dengan harta begitu banyak berlimpah-limpah. Ada yang diuji dengan kekurangan harta. Dan berbagai macam ujian itu silih berganti datangnya. Jika kita sabar dengan ujian itu, maka kita akan dijanjikan Allah berada meninggal dunia dalam husnul khatimah, karena sabar dan senantiasa beribadah kepada Allah. Tapi ketika kita terlena terbuai dengan indahnya dunia, tak mau lagi beribadah kepada Allah, maka di saat itulah kita akan mengakhiri hidup dengan su'ul khatimah. Berpindahlah sudah pula kita dari dunia menuju alam barzah. Lama di alam barzah, hingga akhirnya dunia ini pun hancur berderai, tak ada lagi. Kita kembali dibangunkan di tempat yang baru, di bumi yang baru. Dia bernama dunia mahsyar, bumi mahsyar. Di saat itulah manusia berada dalam kubur kembali dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idzi yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya, dibangunkan dari kuburnya dengan sesuai keadaan amal-amal yang mereka kerjakan sewaktu di dunia ini. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup di tempat yang baru bernama mahsyar. Lama di padang mahsyar, ribuan tahun lamanya. Matahari didekatkan sejengkal di atas kepala, panas terik di hari itu. Beruntunglah orang-orang yang di dunia dia beramal soleh kepada Allah, sungguh mereka akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang lain kepanasan, dia tidak akan merasakan panasnya padang mahsyar di hari itu. Lalu hiruk pikuk di padang mahsyar dilewati oleh manusia lamanya ribuan tahun. Akhirnya manusia berada dalam ujian menuju ke surga. Apa ujian ini? Inilah dia huru-hara yang akan manusia rasakan tepat berada di atas syirat. Syirat adalah jembatan yang dibentangkan di atas punggungnya neraka jahanam. Sungguh tidak akan ada manusia di atas muka bumi ini yang tidak akan melewati syirat itu. Semuanya akan disuruh, akan dibawa untuk mendatangi yang namanya syirat yang telah dibentangkan di atas punggungnya api neraka ini. Lalu sebelum lagi manusia ini akan meniti syirat, para jemaah sekalian yang budiman, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya kepada seluruh manusia di hari itu. Diberikan cahaya kepada manusia. Kenapa diberikan cahaya? Karena syirat ini tempatnya gelap, bukan lagi tempat yang terang benderang. Karena tempat yang sangat gelap. Ada yang berkata, apakah bukan di atas api neraka? Iya. Bukankah cahaya api neraka sampai ke atas? Tidak. Gelap sudah sirat ini akan dilalui. Maka Allah firmankan dalam Al-Quran mengingatkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum. Pada hari engkau akan melihat, kata Allah, kita akan melihat dengan nyata, dengan kepala kita sendiri, bahwa orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, betapa cahaya mereka bersinar, baik di depan mereka, baina aidihim wa bi aimanihim, baik di depan, di kanan dan di kiri mereka. Lalu berjalanlah manusia di hari itu. Dikatakan cahaya ini pula, bahwa Allah membagikan cahaya ini dalam sepotong hadis pula yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, bahwa di saat itu ada yang diberikan Allah cahaya sebesar gunung besarnya, sehingga terang benderang di sekitarnya. Ada pula yang diberikan cahaya yang lebih kecil daripada itu,
sebesar pohon kurma. Ada lagi yang lebih kecil daripada itu, yaitu dalam hadis ini dikatakan sebesar jempol kaki manusia, yang terkadang terang dan terkadang redup cahaya itu. Tak kala terang, maka dia akan berjalan, dan bila dia redup, ia pun berdiri menunggu agar cahayanya dapat lagi terang menerangi jalannya. Tetapi orang-orang yang munafik di dunia ini, di saat hari itu mereka akan berkata kepada orang-orang mukmin yang terang cahayanya. Apa mereka katakan? Yauma yaqulul munafiqun wal munafiqat lillazina amanu nzuru wa naqtasbis min nurikum. Pada hari itu orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata pada orang-orang yang beriman, tunggulah kami ingin mengambil cahayamu. Tapi apa yang dikatakan orang-orang yang beriman ini? Qila irji'u, pergilah kalian, wara'akum, kepada belakang, faltamisu nura, dan gunakanlah cahayamu sendiri. Begitulah melewati jalan di atas neraka jahanam yang luar biasa ini bernama Syirat. Lalu bagaimana gambaran orang yang di atas Syirat ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang pertama nanti melewati Syirat itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu para nabi pun nanti akan berdiri di jembatan itu berdoa kepada Allah, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Kenapa demikian? Karena ketika orang-orang yang melintas Syirat ini ada namanya qalali, yaitu seperti besi pengait yang senantiasa mengait orang-orang untuk jatuh ke dalam api neraka. Jalannya licin, bahkan ada yang mengatakan jalannya menggelincirkan. Begitulah Syirat ini, wahai para jamaah sekalian. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lewat di atas Syirat ini berbagai macam pula orang yang melewatinya. Di saat itu ada orang yang lewat di atas Syirat, dia bagaikan kalbarqil khal, dia melewatinya seperti secepat kilat. Ada pula yang lewat di atas Syirat, mereka bagaikan orang yang sedang berlari. Ada pula yang melewati di atas Syirat, dia bagaikan orang yang mengedipkan mata cepatnya. Al-mu'minu 'alaiha qattarafi. Ada orang-orang mukmin yang berada di atas seperti Syirat, dia melewatinya seperti kedipan mata cepatnya. Ada orang yang lewat seperti kuda yang berlari kencang, ada yang secepat angin, dan begitulah sesuai dengan amal perbuatan mereka. Ada yang selamat sampai ke ujungnya tanpa cacat, tanpa apapun sama sekali. Ada pula orang yang terjatuh dalamnya. Ada pula yang akhirnya berjalan dengan merangkak. Terseret-seret dia di atasnya, tergantung-gantung dia di jembatan itu, akhirnya pun dia jatuh ke dalam api neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Apa yang dapat kita bawa untuk melewati jembatan Syirat ini? Orang yang melewati Syirat ini, wahai kita yang hadir di hari ini, sesungguhnya itu berdasarkan amal perbuatan kita di hari ini. Bagus amal kita, maka amal itulah yang akan menuntun kita. Buruk amal kita, maka sesungguhnya terseok-seok sudah kita di atas api neraka jahanam yang luar biasa cobaan dan huru-hara di atas jembatan Syirat ini. Barang siapa di hari ini dia lalai dengan pesan khutbah di hari ini, maka sesungguhnya nanti di hari kiamat barulah tersadar. Ketika dia berada di titian Syirat, barulah dia ingat bahwa sesungguhnya di hari Jumat dulu, ketika aku mendengarkan khutbah, ada seorang khatib yang telah mengingatkanku tentang Syirat ini. Sesungguhnya aku telah lalai daripada itu. Maka jangan sampai
kita berada di tepian sirat ketika hendak melangkahkan kaki, huru-hara yang luar biasa di atas sirat telah terjadi. Kita dengan santainya di hari ini berkata, dunia masih belum berakhir, kita lewati apa yang ada, maka sungguh orang-orang ini adalah orang yang merugi. Jangan sampai kita berbuat demikian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.